Ibu sekalian, kami menyampaikan, Pak Kadis akan menyampaikan di hari yang bahagia ini mungkin ada ucapan atau arahan bagi karyawan dan karyawati Dinas Perkebunan, sehingga pada hari yang bahagia ini semoga Dinas Perkebunan akan menjadi jaya. Semoga Bapak Kepala Dinas Perkebunan dan waktu dan tempat kami dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan rekan-rekan kita yang lagi bertugas selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa, selalu mendapatkan rahmat darinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memberikan kata, saya sampaikan bahwa seharusnya saya sore kemarin sudah berangkat ke Muratara mendampingi Pak Gubernur. Namun karena banyak, saya juga tertidur. Istri saya bilang, Pak mau deh. Dia bilang, jangan Pak. Ada lagi masuk beberapa WA. Kalau saya ingat saya tertaruh. Jadi terpaksa Pak Hari Chandra, Pak Sabrudin mewakili saya ke Muratara. Alhamdulillah sudah sampai selamat pagi tadi di Muara Rufit, Seros Utara ya. Dan ada juga yang saat ini mewakili saya, Pak Jul, di Pemda dan Pak Erlan dalam perjalanan pulang Jakarta, Pak Erlan mewakili. Ini karena banyaknya request ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya banggakan dan yang saya cintai Pak Sekdis, seluruh kepala bidang, Korna dan seluruh staf jajaran Dinas Perkebunan Sumatera Selatan yang tidak saya sebutkan satu persatu, semuanya yang saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama, kita selalu banyakkan puji syukur kehadiran Yang Maha Kuasa karena sampai saat ini, detik ini kita semua dapat bersilaturahim karena kita diberikan suatu nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan ya, kita dapat bersilaturahim bersama dalam rangka acara memperingati hari lahir saya. Selawat dari salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, terkhusus untuk Pak Davidson dan ada beberapa adik. Ya, ucapkan salam sejahtera. Bapak Ibu hadirin, adik-adikku dan anak-anakku yang berbahagia. Rasa haru yang sangat mendalam terlintas di hati saya mulai dari kemarin sore. Saya selalu diingatkan oleh mata-mata staf saya dari Lombok Timur, dari Banyuasin, dari jajaran Dinas Kelautan Provinsi, dari Fisbun yang paling banyak dan mengingatkan saya bahwa saya itu ulang tahun. Nah, ini yang membuat saya terharu. Pertama, semalam, termasuk tadi malam saya diculik juga oleh teman, katanya ada yang mau ketemu teman lama. Ternyata begitu saya hadir di situ, saya juga dirayakan tadi malam. Jadi saya pulang jam 1 itu saya tanya, yang saya tanya duluan tadi pada Bison sama Rika itu di sini tidak bawa ikan. Dari saya enggak ada. Nah, saya bilang dia lupa nih, kan mati dalam mobil. Rupanya sampai ke sini, wasali deh. Bapak Ibu hadirin berbahagia, saya lahir 24 Agustus 1995. Ketika itu saat mau meletus G30S karena orang tua saya tugasnya di Bandung, Bogor. Jadi saya ketika ibu saya hamil, saya diungsikan ke Palembang karena ayah saya pada saat itu komandan SKI Kodam Siliwangi.
Jadi saya punya ayu, jadi saya itu lahir di Bogor, di Bandung, ada dua semua. Dan saya ketika mau lahir diungsikan karena situasi sudah memanas. Nama saya Agus Darwa diberi oleh ayah saya ketika itu karena lahir bulan Agustus, dan Darwa artinya Dwi Warsa, 20 tahun setelah kemerdekaan. Jadi namanya Agus Darwa. Itu ya. Jadi saya lahir 24 Agustus, jadi melewati bintang Leo. Lalu Leo itu 22 Agustus, terakhir saya sudah masuk di bintang Virgo. Saya terharu, saya entah kenapa. Saya ini waktu kecil, saya tanya dengan orang tua saya, kakak saya nggak pernah diperingati karena saya ini anak nakal. Jadi ayu saya, adik saya, ibu saya ini tidak pernah di tempat. Jadi susah mau ngajak saya ulang tahun itu. Tapi ketika saya sekolah ya hanya teman-teman dekat saja, 1-2 yang merayakan. Tapi setelah saya bekerja, alhamdulillah teman-teman selalu perhatian. Dimulai saya bekerja sampai saat ini, dan alhamdulillah ini suatu anugerah bagi saya yang selalu mengingatkan ulang tahun itu bukan untuk bersenang-senang berpoya-poya, tapi untuk mengingatkan kepada diri saya pribadi bahwa dengan bertambah usia berarti saya sudah mengurangi jatah hidup saya. Jadi ini sudah mendekati. Di jajaran ASN saya juga sudah mendekati purna. Berarti saya punya waktu 3 tahun lagi untuk mengabdi secara struktural. Itu pun kalau Tuhan mengizinkan saya, mudah-mudahan ya, Tuhan tetap memberikan saya umur melewati itu. Nah, dalam kesempatan umur saya yang 57 tahun ini, hari ini saya dirayakan oleh secara langsung oleh teman-teman di jajaran dinas perkebunan ini. Ini yang saya sangat terharu lagi ketika pagi saya tadi rencanakan kebiasaan saya di ruang Pak Rudi merokok dulu. Karena Pak Rudi nggak ada, tadi saya pulang kerja sama Ros. Ternyata saya dipaksa naik. Nah ini udah tebak-tebakan lagi. Kalau dipaksa naik, kepala dinas ya. Jadi pasti dia ternyata benar. Ini suatu anugerah buat saya dan terima kasih semuanya. Semua ucapan, doa dan yang terutama perhatian dari semuanya jajaran disebut kepada saya. Ucapan-ucapan Bapak Ibu semua mudah-mudahan akan dijawab oleh Maha Kuasa dan Bapak Ibu akan mendapat amal ibadah di sisinya. Kemudian pada kesempatan berbahagia ini saya selalu mengajak jajaran saya untuk mengutamakan asas kekeluargaan. Secara birokrasi kedinasan kita memang ada SOP, tapi di samping itu janganlah disepelekan bahwa kita adalah manusia. Kalau secara Islam kita adalah hablum minan nas. Jadi hubungan sesama antar manusia, tentunya hubungan yang baik. Ini yang saya harapkan kekeluargaan. Saya tidak selalu memposisikan saya selalu kepala dinas. Dimanapun saya bertugas, alhamdulillah saya bisa menyatu tahu satu persatu karakter, sifat teman-teman semua. Dan alhamdulillah di mata saya semuanya baik. Kalaupun ada sedikit perbedaan, itulah perbedaan yang namanya indah. Berbeda itu indah. Ini yang saya utamakan adalah kekeluargaan. Jadi saya tidak posisikan, oh saya kepala dinas, oh Anda siapa? Tidak. Silakan saja lihat kenyataan dan silakan Bapak Ibu tanya di mana saya berada. Saya lama tugas di OKU, pernah di OKU Timur, saya memimpin beberapa organisasi juga, dinas. Semuanya saya seperti ini, tidak ada. Tapi tetap ada batasan ketika di atas meja hal-hal yang menyangkut SOP kedinasan saya tetap pergunakan itu. Tapi di luar itu saya tidak membatasi diri. Ada juga suara sumbang bahwa saya tidak mempunyai wibawa. Saya bilang makanlah wibawa itu. Saya kepengennya saya sama. Saya juga kan pernah mengalami golongan 3A. Sama. Ketika saya 3A itu kalau punya pimpinan yang tidak bisa ditemui, tidak bisa diajak ngobrol, susah. Padahal antara staf dengan pimpinan, kasih, kabit, sekretaris ke atas itu adalah antara adik kakak, antara anak sama orang tua. Kok diberi batas? Yang membatasi itu adalah tugas pokok fungsi saya sebagai kepala dinas ketika saya berhadapan
dengan aturan-aturan. Itu saya baru memposisikan sebagai kepala dinas. Di luar itu Bapak Ibu, adik-adikku, anak-anakku, silakan lihat ini laporan kehidupan saya sederhana. Karena saya ditempa dengan orang tua, hidup yang selalu sederhana. Kemudian saya punya mertua juga, seorang petinggi juga, ya, pola hidupnya sama, selalu mengajak saya pola sederhana. Biasakan hidup di kaki lima, biasakan juga kita hidup di bintang 5. Biasakan makan di bintang 5, biasakan juga makan di kaki 5. Sehingga apapun itu nanti kita ketika kita tidak menjabat lagi, kita selalu tetap hidup biasa. Nah, ini yang selalu saya pegang, pesan almarhumah orang tua, almarhum mertua saya, dan teman-teman juga banyak memberikan saran. Karena saya bilang tadi, saya ini dari kecil anak nakal, yang mulai SD saya sudah lompat sini lompat sana, pernah meninggalkan rumah. Riwayatnya saya kelas 1 SMP sudah meninggalkan mobil orang tua saya, kejar-kejaran. Saya sudah bisa bawa mobil kelas 1 SMP. Jadi kenakalan ini ketika saya mulai kuliah, saya sudah mulai dicabut oleh orang tua. Kalau mau nakal silakan. Kalau mau sekolah gimana? Saya pilih sekolah. Alhamdulillah saya tamat dengan waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian saya juga tidak sempat menganggur, karena begitu tamat saya sudah ditempa juga oleh beberapa perusahaan sehingga saya bekerja. Dan tahun 93 bulan Maret itu saya ikut tes di Jakarta. Alhamdulillah kenakalan saya itu bisa diterima di Departemen Pertanian. Pada saat itu NIP saya masih ingat, NIP yang paling cantik, sehingga saya dapat penghargaan juga pada saat itu. Bukan penghargaan, seperti ini siapa ya? Support. NIP saya 008 119 008. Itulah NIP saya. Jadi saya ingat 080 119 008, jumlahnya 9. Kemudian saya juga disekolahkan ke Jogja, LPP itu karena support dari kawan-kawan atas prestasi saya, Pak Adian, dan saya mendapat 5 besar untuk Indonesia pada saat itu. Saya alumni. Jadi itu semua support dari kawan-kawan. Jadi saya berpikir itulah berkat kenakalan saya. Dan saya bisa sampai perkebunan, saya respect kembali. Kemarin saya ngobrol dengan Dr. Adil Satawan, cuma saya satu kelas. Saya SD-nya di depan sini, antara di depan belakang SMA 3 persis. Sekarang sudah dibubar, tidak di belakang. Saya setiap sekolah, pulang sekolah, karena saya pulangnya di Panjang. Jadi dulu mobilnya di sini. Zaman itu sepi. Jadi kalau supir orang tua saya dari Kodam tidak jemput, saya jalan kaki, mentas Kelihatan Hadir, Jabutan, Kebun Para. Karena saya anak tentara berani tidak pindah kan. Saya pulang sekolah ngambil pohon kelapa, biji kelapa sawit di depan. Saya asah di depan, buat batu cincin, buat cincin. Ternyata hikmahnya saya jadi kepala dinas perkebunan Sumatera Selatan. Ngasah ngambil kelapa sawit, bikin asah, dikerik sama beleng, jadi cincin. Ya, itu sudah kerajinan aku untuk SD. Jadi bukan kerajinan Jogja. Jadi ada di belakang teman-teman saya sering datang sini kan, ketua RT masjid itu sering kesini. Itu teman saya SD semua, termasuk Sri Martini, Saprodin, itu satu alumni saya. Dan saya masih saat ini jadi ketua alumni SD. Mungkin kalau aku dulu TK Pak, bisa ketua alumni TK. SMP aku ketua alumni. Nah yang SMA bila nyala aku keluar dari grup karena terlalu banyak perbedaan. Saya satu alumni sama Pak Rudi, satu alumni kakak kelas saya, dan di fakultas saya juga alumni dituju selaku. Kemarin itu saya janganlah, saya bilang ya cukup jadi pembina saja. Dan beberapa organisasi yang menghantarkan karena kenakalan saya sempat cerita sedikit ya, karena ulang tahun. Saya dari SMA pernah ketua Pokar Ampi. Saya pernah jadi ketua pemuda HKTI. Saya pernah jadi ketua generasi muda 45.
Saya pernah jadi wakil ketua FKBPI-PC, sekretaris FKBPC. Saya pernah jadi ketua umum HIMSI, dan saat ini juga 3 minggu yang lalu saya jadi wakil ketua umum FKBPI PD6 Sumatera Selatan. Ketuanya Pak Dr. Nasrul Umar. Kemudian saya juga terpilih sebagai ketua Gojorio Karatidu Sinbunkan Indonesia Sumatera Selatan. Saya ketua umum, termasuk sebuah Sumsel. Saya juga ketua umum. Ini karena kenakalan saya, tapi kenakalan saya dalam arti digiring yang positif. Nah, ini yang saya selalu ajak teman-teman, kita boleh nakal tapi positif. Saya kenakalan saya si Pak Bukit Besar itu sempat bercerita ketika saya dikejar polisi. Saya bersama almarhum Jubeng, anak Pak Bupati Awal, dan beberapa teman saya ketika kenakalan kami di tembok tangga batu, sehingga saya sempat ditahan 1 hari di Poltabes itu. Nah, kenakalan ya, tapi positif. Akhirnya inilah yang menghantarkan saya. Jadi tidak usah takut dengan kenakalan, hanya nakalnya yang positif. Saya pramuka. Saya gugus depan Palembang 5 RRI Palembang tahun 75 sampai dengan SMA. Dan saya seorang pandu. Jadi setiap sore kalau ada Pak Tepison mungkin tahu, derap pramuka RRI Palembang itu rombongan saya. Beriringan dengan Bina Pokalia Remaja, pimpinan Pak Isri Hadi RRI. Jadi kami itu berdua. Itu saya dalam bekerja untuk memajukan perkebunan ini, yang selalu memberikan support dan semangat kepada saya. Saya selalu bilang sama istri saya, ketika saya sampai di kantor, alhamdulillah tidak ada yang berbuat saya, semuanya senyum. Ketika saya perhatikan, saya sampai mereka senyum, tapi saya bilang begitu juga. Saya pernah memberitahu kepada Pak bahwa senyum itu ada 3 macam. Senyum beneran, senyum riang, senyum terpaksa, dan senyum ngejek. Becaknya ada 2, ada senyum riang, ada senyum terpaksa. Kalau ada becaknya yang kira-kira bakal ada angin-angin tindakan, senyum dia, senyum terpaksa. Kalau pihak. Jadi Bapak Ibu, saya sekali lagi terima kasih tak terhingga bahwa ulang tahun saya yang ke-57 ini mengingatkan saya dengan berarti saya beberapa saat lagi, 3 tahun lagi akan masuk purna kalau saya tetap di struktural. Jadi kalau saya kembali ke fungsional, saya berarti nambah 8 tahun lagi sampai 65 umur saya. Boleh ke sana, tapi insya Allah tidak akan saya ambil. Kemudian dia mengingatkan bahwa kematian saya juga sudah mendekati, ya kan? Kalau Nabi umur berapa itu? Kalau orang tua saya cukup muda meninggal, sehingga saya terlalu cepat jadi anak yatim piatu. Ya, jadi kalau kamu naik sumbangan kaki boleh, aku naik yatim. Ya, jadi orang tua saya, kakek saya, nenek saya tidak pernah lihat, tidak pernah ketemu. Saya tanya sama ayah saya, nenek itu umur, kata ayah saya, nenek kau meninggal, aku umur 5 tahun. Nah, ayah belum 5 tahun yang belum meninggal. Sayangnya, dari sebaik ibu saya kelas 1 SD sudah meninggal. Jadi aku ini kasih sayang nenek. Persamaan ini perhatian yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bukan berlaku bagi saya sendiri, berlaku bagi kita semua. Menghantarkan rekan yang berpurna, memberiakan teman yang berulang tahun, ya. Ini harapan kita. Sekali lagi, mari kita jaga rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Expert dekor, jiwa bersatu, mencapai kompak untuk mencapai suatu kekuatan. Dan untuk disebut, mari kita bersama-sama sin sekolah, rasa memiliki. Karena tanpa rasa memiliki kita akan susah punya tanggung jawab. Kita punya sedikit punya tanggung jawab, tapi kalau kita rasa memiliki disebut ini, bahwa kita akan punya tanggung jawab yang besar. Tidak ada, sekali lagi, tidak terkotak-kotak antara satu bidang yang lain antara BTD.
kita adalah keluarga besar Dinas Perkebunan. Saya ingin meleburkan semua bahwa kita bersilaturahim, hablum minannas. Kalau masalah hablum minallah itu sudah pasti. Yang paling berat ini hablum minannas. Jadi kita jaga kerukunan kita sesama umat muslim, sesama umat yang lain, sehingga kita menciptakan iklim yang kondusif, ya, tidak mudah terpengaruh dengan situasi yang kurang baik. Dan kita mudah-mudahan kalau kita sudah tidak terkotak-kotak, punya hati sesama teman, apa yang pada saya sampaikan pada saat apel, mudah-mudahan kita akan mendapat rahmat dari Yang Maha Kuasa, dan kita selalu dalam iklim yang kondusif. Itu yang paling penting bagi kita. Terima kasih semua kado-kado bingkisan dari masing-masing kepala bidang, sekretaris, dari serta perwakilan TP4, TKPD dan semuanya enak-enak. Dari tadi sebenarnya banyak yang pulang datangan di Bujubon, cuman banyak yang ini kan, aduh masih nyanyi-nyanyi. Aku ini sebenarnya untuk puasa ini besok, masa hari ini puasa udah batal. Untuk apa besok? Puasa. Kalau aku jatuh dari Kamis, maka jatuh. Iya, jadi tuntas. Jadi bukan main. Sekali lagi buat Pak Bison, terima kasih kado yang tak terhingga ini ikan. Mak Mano aku dengar dipeluk, Iwa itu dari Mubah. Iwa ini dari Mubah. Jauh jalan. Aku pesen untuk ke kolam. Ternyata, masuk. Ini senior saya, masuk di sini. Ucapan dulu. Iya. Makin murid, berrezeki, dunia akhirat. Betul, iya. Jadi masuk di sini tahun 82. Beliau ini ketua PJ SKPP Kota Palembang dan saya anggotanya. Jadi senior saya masih sekolah, beliau sudah kepala seksi di PU. Bayangkan, jadi senior sampai sekarang becaknya tuh laku dikit daripada dia. Ada lagi deh. Cuman tuh banyak. Jadi ya selalu memberikan support baik secara kedinasan maupun secara bersilaturahim, bersaudara, menjaga hubungan beragama, jaga kekeluargaan dari gotong royong untuk mencapai satu tujuan. Nah, tadi disampaikan sedikit ya, ada loh